hawariyina man ansari ilallah qalu nahnu ansarullah. Nah, itu istilah ansari, hawariyun disebutkan dalam ayat terakhir dalam surah As-Saff. Nabi Isa pernah berkata kepada hawariyun, man ansari ilallah, siapa mereka yang mau membela Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kamilah pembela Allah, penolong Allah. Apakah berarti Allah itu perlu pertolongan kita? Tidak. Tetapi istilah orang yang mampu mengorbankan apa saja untuk membela agama Allah, maka dia disebut ansarullah. Nah, itulah yang disebut dengan hawariyun. Nah, jamaah kemudian kata Nabi, wa ashabun, setiap nabi itu juga punya yang namanya ashab. Ashab adalah artinya sahabat. Siapa mereka sahabat? Sahabat itu punya syarat. Al-khilqatu wal mulabasatu ala jihatil mahabbah. Orang yang bergaul, orang yang berinteraksi didasari dengan sebab cinta. Itu namanya sahabat. Kalau yang melatar belakangi atau kalau seandainya ada orang yang melatar belakangi kedekatannya kepada seseorang karena sesuatu, maka dia bukan disebut dengan sahabat. Yang disebut sahabat adalah mereka yang bergaul, yang berinteraksi, yang didasari karena cinta, mahabbah. Kalau selain daripada mahabbah, dia bukan sahabat. Banyak orang yang dekat dengan orang lain, motifnya apa? Motifnya pangkat, motifnya uang, motifnya proyek, motifnya macam-macam, dekat dengan seseorang. Nah, biasanya yang model begini, ketika orang tersebut jatuh, tidak punya kedudukan, tidak punya posisi, tidak punya pengaruh, mereka akan meninggalkannya. Itu bukan sahabat. Kenapa? Karena yang melatar belakanginya untuk dekat itu bukan cinta. Lain dengan sahabat-sahabat Nabi. Ya, kalau dalam definisi ilmu hadis, memang sahabat itu adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mereka meninggal dalam keadaan masih beriman dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Tapi yang lebih jauh daripada itu, mereka disebut sahabat karena mereka mempunyai cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang waktu itu dia ditangkap oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum beriman. Kemudian ketika dalam sesi interogasi ditanya, maukah kamu bertukar tempat dengan Muhammad? Muhammad bawa kemari, kamu saya lepaskan pulang kepada keluargamu. Apa kata dia? Demi Allah, seandainya ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah rela. Saya bersedia menggantikan posisi Nabi Muhammad agar jangan dia tersakiti oleh kalian. Itu sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak kalau kita mau cerita-cerita tentang kisah para sahabat Nabi, maka mereka itu adalah contoh yang paling benar dalam persahabatan. Ada yang namanya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Yang nama lebih terkenalnya adalah Abu Bakar.
Abu Bakar ini dia menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Ada orang yang satu begitu kalau bukan karena cinta, ya. Semua hartanya untuk Nabi. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua, sebelum masuk, Abu Bakar bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Anda di luar sebentar. Saya akan periksa dulu gua ini apakah selamat untuk kita masuki." Abu Bakar mengecek semua lubang yang ada di dalam gua itu. Ketika dia jumpai lubang, dia akan potong kain bajunya, kemudian ditambal, disumpel, tutup. Ada lagi lubang, diambil kain bajunya, disumpel lagi. Sampailah pakaiannya itu sudah boleh dikatakan minim. Kalau dirobek lagi, maka akan tersingkap. Maka kemudian pada saat itu ada satu lubang yang belum tertutup. Kemudian dia persilahkan Nabi untuk masuk ke dalam gua, dan lubang tersebut ditutup oleh kakinya Abu Bakar. Ditutup. Lalu Nabi dipersilahkan untuk tidur di atas pahanya Abu Bakar. Karena sangat penat Nabi waktu itu, dipersilahkan, "Ya Rasulullah, silakan Anda tidur." Tidurlah Nabi. Ketika itu Abu Bakar juga memejamkan mata. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit kakinya Abu Bakar. Ternyata di lubang itu ada binatang yang tinggal di dalamnya, dan itu cukup berbisa. Abu Bakar tidak mengeluarkan suara karena dia takut kalau dia bersuara, dia nangis, dia teriak, maka Nabi akan terbangun dari tidurnya. Ditahan rasa sakitnya itu. Orang kalau terhantuk, ya, tersengat binatang berbisa, itu kan perih. Jangankan binatang berbisa, kita digigit semut merah saja, itu sakitnya parasnya kayak apa? Bayangkan kalau itu binatang berbisa dan ada bisa yang masuk ke dalam tubuhnya. Ditahan, tapi ternyata air matanya itu tanpa terasa membasahi pipinya dan menjatuhkan dan jatuh di atas pipinya Rasulullah. Jatuh air mata Abu Bakar di atas pipinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun. "Kenapa wahai Abu Bakar?" "Kaki saya disengat." Kemudian Nabi lihat, Nabi ambil kakinya yang tersengat oleh binatang berbisa. Kemudian Nabi lihat, Nabi ludahi kaki yang disengat oleh binatang berbisa itu, kemudian diusap, hilang tak berbekas. Nah, ini cuplikan bagaimana contoh persahabatan. Ya, persahabatan itu kalau didasari dengan cinta, maka dia akan membuat orang yang saling bersahabat sanggup berkorban apa saja buat sahabatnya. Begitu sahabat namanya. Makanya Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Abu Bakar, sampai-sampai ada yang mengatakan bagaimana kadar imannya Abu Bakar. Kata Rasulullah, seandainya umat ini imannya digabungkan, kemudian ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar lebih unggul daripada iman seluruh umat ini. Karena apa? Karena cinta yang dahsyat. Kemudian ada sahabat yang lain bertanya, "Sifli hasanati Umar." Kemudian ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan sifat-sifatnya Umar. Diceritakan, Umar ini banyak jasanya, banyak sangat jasanya untuk agama ini. Kemudian ada yang bertanya, "Sifli hasanati
sifli min hasanati Abu Bakar, ceritakan kepadaku, sifatkan kepadaku bagaimana kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Abu Bakar. Kemudian diceritakan Umar min hasanati Abi Bakar, Umar yang begitu hebat, yang begitu banyak jasanya untuk umat ini adalah di antara salah satu dari kebaikannya Abu Bakar. Kenapa? Karena yang menyebabkan Umar itu mendapatkan hidayah di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar yang banyak memimpin, yang banyak mengajarkan Umar tentang agama ini. Masya Allah. Jadi jamaah, itulah definisi sahabat. Sahabat harus didasari dengan cinta, maka itulah disebut dengan sahabat. Kalau tidak dengan cinta, itu namanya bukan sahabat. Dia akan kita sebut dengan apa namanya? Kalau kata bahasa Inggris, partner, gitu ya. Partner. Apa partner? Ya rekan, ya kan? Setelah urusan selesai, ya selesai. Sahabat tidak seperti itu. Nah, makanya disebutkan dalam hadis ini, setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu di kalangan umatnya ada dalam kalangan mereka yang disebut Hawariyun, dan ada di antara mereka yang punya disebut dengan ashab, ya'khuduna bi sunnati, yang mereka itu mengikuti sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintahnya. Tuh lihat, ketika Nabi menyebutkan sahabat, ada sifat dari sahabat, yaitu apa? Mengikuti sunnah nabinya. Kemudian mereka mengikuti perintah-perintahnya. Tidaklah mungkin orang yang punya cinta, tidaklah mungkin orang yang tidak punya cinta untuk mengikuti perintah orang yang dicintainya. Maka sahabat-sahabat itu, mereka bisa mengikuti perintah Nabi karena di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Siapa mereka? Orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang tidak benar dengan ucapannya. Dia berkata sesuatu tapi mereka tidak mengerjakannya. Kemudian mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan Allah. Artinya mereka ini adalah ahlul maksiyah. Faman jahadahum biyadihi, maka barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min, kata Nabi, dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, barang siapa yang melawan mereka maka dengan lisannya, maka mereka adalah orang yang bermukmin. Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan setelah itu tidak ada iman meskipun seberat biji sawi. Nah, jamaah sekalian, di akhir hadis ini Nabi memerintahkan kita agar senantiasa melawan setiap kemaksiatan, setiap kemungkaran dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mampu mengubah atau melawan kemungkaran itu dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, lakukan. Kalaupun tidak mampu karena takut mendapatkan mudarat, maka dengan hati, maka itu termasuk bahagian orang yang masih beriman kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, ketika Nabi berada di Mekah, kemungkaran itu begitu banyak. Ketika Nabi ada di Mekah, kemungkaran yang ada di Mekah itu sangat banyak. Tapi Nabi buat apa di Mekah? Nabi bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kekuasaan. Nabi dan umat Islam adalah minoritas waktu mereka tinggal di Mekah. 10 tahun Nabi tinggal di Mekah,
orang yang berada dalam keadaan mukmin itu tidak lebih daripada 300-an orang. 10 tahun berdakwah 300-an orang. Sedangkan orang Mekah itu lebih banyak, ribuan, berkali lipat daripada mereka. Nah, ketika Nabi di Mekah, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kemungkaran yang ada. Gak bisa Nabi menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Gak bisa. Padahal di situ dikelilingi oleh berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah. Pada zaman itu masih berlaku yang namanya riba. Pada zaman itu masih berlaku yang namanya judi dan lain sebagainya. Itu belum diperintahkan oleh Allah untuk Nabi sampaikan ajaran yang benar. Allah tahu, makanya Allah tidak turunkan ayat hukum ketika Nabi berada di Mekah. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Gak ada ayat hukum di situ. Yang ada ayat tentang apa? Ayat tentang keimanan, ayat tentang kehidupan akhirat, ayat tentang bagaimana balasan orang yang taat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya enggak ada. Barulah ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi punya negara, Nabi punya rakyat, Nabi punya kekuasaan. Nabi bisa buat apa saja dengan kekuasaan itu. Maka ketika Nabi memegang kekuasaan, baru Nabi bisa mengubah yang mungkar menjadi ma'ruf. Pentingnya kekuasaan itu seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa mengubah yang buruk menjadi yang baik. Ketika Nabi lihat praktek-praktek di pasar di Madinah itu penuh dengan riba, penuh dengan kecurangan, penuh dengan manipulasi. Dikeluhkan oleh sahabat-sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa bertransaksi dengan cara seperti ini?" Akhirnya Nabi perintahkan, "Ya sudah, kita buat pasar baru." Bukan yang di sono, pasar baru. Kita buat pasar yang jual kita, yang support komoditasnya kita, yang belanja kita. Maka diatur caranya sesuai dengan aturan agama. Maka umat Islam mulai berdagang di situ. Banyak yang dagang, banyak yang suka belanja di situ. Kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan. Maju. Lama-lama yang tadinya suka curang ini hilang begitu saja. Tuh, Nabi melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ketika sudah punya kekuasaan, diubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala bentuk penindasan, penganiayaan, kezaliman nggak boleh berada di mana? Di Madinah. Hatta orang yang non Muslim, mereka orang-orang Yahudi, tetap harus dijaga kehormatannya. Maka ada istilah yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi, siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang berada dalam jagaan dan mereka ikut dalam aturan yang dibuat oleh umat Islam. Mereka ikut dalam jagaan, dalam aturan itu, dan mereka dijamin oleh agama, dijamin oleh Nabi pada waktu itu. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia sama saja dengan menyakiti aku. Kata Nabi Muhammad. Bayangkan, padahal bukan satu agama dengan mereka, tapi mereka adalah orang yang menaruh kesetiaan kepada negara, menaruh perjanjian setia dengan Nabi Muhammad, maka mereka dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Coba. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita punya kekuasaan, punya otoritas, maka manfaatkan kekuasaan itu, otoritas itu untuk mengubah yang tidak baik menjadi yang baik. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau kita diam saja terhadap kemungkaran, kemaksiatan, apa saja yang berbau dosa, kita diam, sama-sama tahu, udah diam aja, sama-sama tahu, sama-sama enak, diam aja, dosa. Nggak boleh seperti itu. Makanya jamaah sekalian, nah itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Setiap kalian melihat kemungkaran, maka lawan kemungkaran itu semampu kalian. Kalau kalian merasa diganggu, merasa berbahaya akan keselamatan diri, ingkari dengan hati sekurang-kurangnya itu. Ya. Baik, kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Dari Abu Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata,
bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah fil 'usri wal yusri wal manshati wal makrah wa ala atharati alaina wa ala atharatin alaina ala an la nunazi' al-amra ahlah illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillah lawmata laim. Dari Abu Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam perkara ringan maupun berat, dan untuk mengalah, tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentangnya, dan agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang disabdakan oleh Abu Walid Ubadah bin As-Samit, yang dia mengaku berbaiat, berjanji setia dengan Rasulullah untuk melakukan perkara-perkara tersebut, akan mendengar, taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan sulit ataupun mudah, dalam keadaan ringan ataupun berat, dan senantiasa berkata yang benar dimanapun mereka berada tanpa takut cemoohan. Nah, ini garis bawahi, mengatakan kebenaran dimanapun kami berada tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah. Nah, jamaah, kadang-kadang di masyarakat kita, kalau kita berbeda sendiri, di saat yang lain itu sepakat dalam kemungkaran, kemudian kita berbeda, kadang-kadang kita dimusuhi dalam pekerjaan kita, kadang-kadang di kantor, ya. Semua sepakat berada dalam kemungkaran, kita sendiri yang beda, kadang-kadang kita yang disingkirkan oleh mereka, dikucilkan. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seperti Ubadah bin As-Samit ini, dimanapun kalian berada, katakan kebenaran walaupun kalian mendapatkan cemoohan orang. Begitu. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, semuanya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terlafaz dari ucapan kita, maka akan dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat ini senantiasa mengawasi kita kemana kita berada. Raqib itu artinya begitu, muraqabah, diawasi kita oleh malaikat ini. Atid artinya yang sangat teliti dalam mencatat apa saja yang kita lakukan. Maka hadirin jamaah sekalian, kata Nabi dalam hadis yang lain, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah atau bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kenapa? Karena orang kalau punya takwa, maka dia akan senantiasa mentaati Allah dalam keadaan apapun. Hadirin jamaah sekalian, ya. Jadi hadis ini kita jadikan sebagai pegangan bahwa jangan takut terhadap apapun, karena kebenaran akan menemukan jalannya, ya. Karena kebenaran akan menemukan jalannya. Bayangkan jamaah, ya, al-haqqu mir rabbik, kan kita sudah pernah belajar di lalu. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu yang punya adalah Allah, berasal dari Allah. Bayangkan bagaimana Nabi seorang diri bisa mengubah landscape masyarakat Arab yang waktu itu semuanya kufur. Bayangkan, satu orang diutus oleh Allah, namanya Muhammad bin Abdullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang ini diutus di kalangan masyarakat yang waktu itu mereka semuanya menyembah kepada Tuhan yang banyak, kepada berhala-berhala. Tidak ada yang menyembah Allah pada waktu itu. Allah mereka tahu, tapi Allah disekutukan oleh mereka. Mereka adalah masyarakat paganis, masyarakat yang menyembah kepada banyak Tuhan. Masuk akal enggak? Ya, kalau kita pikirin bagaimana satu orang ini akhirnya bisa mengubah masyarakat Arab yang tadinya jauh daripada keimanan, jauh daripada tauhid, menjadi masyarakat yang mentauhidkan Allah. Dalam tempoh 23 tahun Jazirah Arab semuanya sudah beriman. Bayangkan, kalau bukan karena memang ini adalah benarnya dari Allah, kalau bukan karena memang ini risalah yang bawa adalah utusan Allah, nggak mungkin bisa menang. Bayangkan, satu orang bisa mengubah. Jadi beruntung jamaah kita ini menjadi orang-orang yang berada dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mengikuti semangat itu. Setiap kita berada di tempat yang kurang baik, jadilah kita orang yang mengubah keburukan menjadi kebaikan. Jadilah kita orang-orang yang menjadi agen perubahan. Jangan menjadi orang yang ikut dalam keburukan. Jadilah orang-orang yang seperti ikan di lautan. Ikan di lautan semua airnya asin, gak ada yang tawar. Air laut mana ada yang tawar? Yang tawar bukan air laut, apanya? Air empang. Lihat, air laut yang asin begitu rupa. Kemudian ikan-ikan yang berenang di dalamnya, tidak ada satupun yang kita makan dagingnya asin, kecuali ikan asin. Ikan asin apa asin? Kasih garam. Setelah udah mati, ya enggak? Waktu dia hidup, ikan itu hidup, berenang kemana saja, dia telan ke air. Kemana asinnya? Nggak ada kan? Yang makan ikan rasanya asin, memang asin kan? Tuh, lihat, belajarlah seperti ikan di tempat yang asin semuanya, tapi dia tidak pernah terpengaruh. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita harus nonton ikan? Orang yang punya iman yang mantap, keyakinan yang kuat kepada Allah, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah terpengaruh. Yang bisa bikin kita itu kuat adalah iman. Dan orang kalau pengen punya iman yang kuat harus belajar, harus ngaji. Tak ada lain jalannya melainkan ngaji. Yang didik sahabat sehingga mereka punya iman kuat siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ada ke Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Jadi kemantapan iman yang dibina oleh Nabi Muhammad ketika sahabat-sahabatnya masih berada dalam fase Mekah, itu menjadi dasar yang kemudian sahabat-sahabat ini setelah kewafatan Nabi, dialah yang meneruskan dakwah Nabi Muhammad, mengubah masyarakat yang tadinya menyembah kepada Tuhan selain Allah menjadi masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka dakwah ini, risalah ini diteruskan oleh mereka. Kalau zaman Nabi hidup hanya sampai Jazirah Arab, zaman Umar sampai ke negeri Syam, Syam takluk oleh Islam. Kemudian sampai kemana? Persia. Persia yang waktu itu menjadi adidaya, menjadi adik kuasa, kekuatan utama di dunia selain Rom, takluk oleh umat Islam. Rom itu kalah dengan Persia, khulibat Rom, ya kan? Romawi kalah, siapa yang mengalahkan? Persia. Persia siapa yang ngalahin? Umar. Dari mana Umar itu punya kekuatan seperti itu? Karena didikan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau dia suka ngaji, suka belajar, mantepin iman, nanti dia akan menjadi orang yang bisa mengubah keadaan di tempat dia berada. Begitu. Tapi kalau kita nggak pernah ngaji, kita nggak tahu ilmu agama, iman kita nggak mantep, kita ikut ke sono, ngikut ke sono, kita ikut kemari, ikut kemari, nggak punya pendirian. Nah itulah yang disebut dengan kata Nabi,
hamajun ri'a, orang-orang rendah. Yamilu kullal mail, mereka akan senantiasa condong kemana saja angin bertiup. Kenapa mereka begitu? Karena mereka itu tidak punya ilmu. Gitu. Makanya jamaah sekalian, orang kalau punya ilmu, dia nggak akan pernah terpengaruh. Ya, orang kalau punya ilmu nggak akan pernah terpengaruh. Mantap hatinya. Saya beri contoh nih gampangnya. Hari ini jamaah, dengan handphone yang kita punya, kita bisa lihat informasi apa saja dan dari mana saja. Filternya apa untuk memfilter semua berita itu? Ilmu. Maaf, siapa yang paling gampang diprovokasi? Siapa yang paling gampang dibohongin? Siapa? Apakah mereka yang punya ilmu pengetahuan ataupun orang-orang yang hidupnya yang mungkin menengah ke bawah, yang mereka menganggap apa yang datang kepada mereka itu semuanya benar? Apakah orang-orang yang suka ikut-ikutan itu, mereka itu adalah orang yang berpendidikan tinggi? Enggak. Apakah para profesor, guru-guru besar, pakar-pakar cendekiawan yang mereka mudah dipengaruhi seperti itu? Enggak. Yang gampang dipengaruhi adalah mereka, orang-orang bawah. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka nggak punya ilmu. Makanya kita ini harus menjadi orang yang punya pendirian. Apa pendirian kita? Ilmu. Maaf Pak, zaman sekarang ini, mohon maaf, banyak majelis-majelis, ya, majelis-majelis diadakan, tapi porsi ilmunya sedikit. Orang sekarang gampang dikumpulin kalau ada sholawatannya, kalau ada qasidahnya, kalau ada macam-macamnya, itu gampang dikumpulin. Baca sholawatnya panjang, qasidahnya banyak, ilmunya sedikit. Maaf, ini ucapan kalau misalkan agak-agak keras sedikit, mohon maaf. Tapi ini faktanya. Masyarakat kita nggak akan pernah bisa pinter kalau didedahkan oleh hal-hal seperti itu terus-menerus. Makanya Gus Baha itu pernah ngomong dalam ceramahnya, beliau menyesalkan pondok-pondok pesantren salaf lebih suka menghadirkan mereka yang populer, demen menghadirkan jamaah yang banyak, meninggalkan tradisi keilmuan. Akhirnya apa? Masyarakat jauh daripada ilmu, lebih suka kepada hiburan. Bukan berarti sholawat tidak baik, bukan berarti qasidah tidak bagus. Itu ada porsi tersendiri. Yang perlu bagi umat ini adalah ilmu. Kalau orang tidak dijelaskan dengan cukup tentang ilmu, mereka nggak akan pernah tahu, Pak. Orang-orang di kampung-kampung itu mereka kena judi online, pinjol dan sebagainya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena nggak tahu ilmunya. Maka Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah bawa ilmu, dan pewaris Nabi Muhammad adalah siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, siapa ulama? Orang yang berilmu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ini yang harus menjadi koreksi bersama, ya. Bukan berarti kita tidak suka sholawat, majlis qasidah dan sebagainya. Tidak, ada porsinya. Itu sifatnya hiburan. Kalau kita lagi bosan, suntuk, dengar sholawatan, dengar qasidahan, gitu ya. Itu semangat lagi. Udah, nanti kalau udah semangat ngaji lagi, begitu. Karena nggak bisa orang jadi baik kecuali kalau dengan dia punya ilmu, begitu. Dan orang nggak akan bisa mengubah orang lain kalau dia nggak punya bekal ilmu, begitu, ya. Maka jamaah sekalian, ini yang harus jadi bahan perenungan buat kita semuanya, ya. Jadilah orang-orang yang bernilai di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul
ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah angkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat melebihi derajatnya orang-orang yang hanya punya iman. Tuh jemaah, ilmu penting, makanya ngaji itu biar rajin ya. Di tempat ini, terlebih di kampung kita ini, guru-guru yang alim-alim masih banyak Pak. Habib Umar masih hidup, taklimnya tuh ilmu semua tuh, Masya Allah. Kitabnya dibaca sehari 2, nanti minggu lain ganti lagi, ilmu semua. Banyak lagi yang lain-lain, kiai-kiai, guru-guru yang memang mereka ngajar ilmu, datangin begitu. Karena kita bisa jadi baik kalau kita ngaji, dan yang kita ngaji ini tuh ilmu gitu ya. Nah jamaah sekalian, itu berkaitan hadis yang ke-191. Sudah waktu 1 menit lagi ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau ada, sudah mau langsung ke chat. Kalau ada pertanyaan, sudah. Ada? Baik jemaah sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, sedikit saya ingin update ya. Terima kasih kepada jemaah semua. Minggu lalu kita sudah bekerja bakti. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaah yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Taman di depan masjid sudah kelihatan indah, kelihatan lebih rapi. Kemudian ruang atas yang nanti akan difungsikan sebagai sekretariat sudah dirapihkan, tinggal nanti kita pasang AC, kita akan pasang meja dan sebagainya. Insya Allah kita berkantor bagi pengurus di atas. Kemudian wakaf juga sudah dirapihkan, insya Allah lebih nyaman sedikit ya. Walaupun kalau mau maksimal itu harus banyak perubahan. Bangunannya juga sangat tidak proper menurut saya. Kalau menurut saya nih, kalau menurut selera saya kurang cakep wakaf. Ya, kalau mau cakep bangun benar-benar bintang, jadi enak. Tapi duitnya kan banyak. Ya, itu belakangan ya. Ya, jamaah sekalian, belakangan sebentar lagi kita ada agenda. Kita akan mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan PKS 3B ya, suku gabungan Kecamatan Tebet. Tamu yang akan datang itu insya Allah 300 sampai 400 orang ya, yang hadir lebih kurang seperti itu, bahkan mungkin lebih. Maka perlu kita persiapkan diri untuk menyambut para tetamu yang hadir. Sebagai tuan rumah kita wajib menghormati tetamu kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan menyediakan konsumsi yang insya Allah membuat jamaah yang hadir pulang itu bukan hanya dapat ilmu tapi juga kenyang ya. Itu sebagai ikram dhaif, menghormati tetamu. Seperti biasa kita akan menyiapkan nasi kebuli ya, kalau 1 gidir kurang ya, 2 gidir kelebihan kita pesan 1,5 gidir insya Allah, biar kalau yang hadir ada banyak kan kita nggak bingung ya, kita lebihkan sedikit tidak apa-apa. Nah itu memerlukan biaya yang cukup lumayan ya. Jadi kira-kira perkiraan untuk nasi kebuli itu sekitar 9 atau 10 juta ya. Belum yang lain-lain ya, belasan nasi, kurang ingat pastinya. Ada jamaah yang sudah mendapatkan proposal, silakan dibantu untuk kita menyambut tetamu. Bagi jamaah yang lainnya yang ingin membantu kegiatan tersebut, memberikan support kepada dana, silakan diberikan kepada pengurus ya, kepada pengurus siapa saja. Tapi yang akan menjadi penanggung jawab dalam pengumpulan sedekah ini adalah Pak Zul. Kenapa Zul? Nah, Pak Zul ini beliau adalah PJ
dalam bidang ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi pengumpulan dana dalam hal kegiatan nanti bisa dikumpulkan kepada beliau, ataupun kalau nggak ketemu beliau kepada yang lain, pengurus yang lain akan diberikan serahkan kepada beliau. Ya, mudah-mudahan pada waktunya nanti dananya sudah terkumpul cukup, kita bisa menggembirakan para tetamu yang datang ke tempat kita, ya, sehingga mereka pun merasa dihormati dan dihargai. Insya Allah ada pahalanya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa aqina warḍa'na. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala awladina wa talamiidina wa tuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa zidna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.